Hai sahabat pecinta film horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang bernama Pimak. Berawal dari cerita masyarakat di Thailand, ada kisah seorang hantu wanita yang bernama Nak yang selalu menunggu kepulangan suaminya dari berperang, yaitu bernama Mak. Adapun suaminya yang bernama Mak memiliki 4 sahabat yang konyol dalam tingkahnya. Di sebuah medan pertempuran, para tentara berjuang seperti hero di Mobile Legends, tetapi mereka lupa bahwa musuhnya memiliki senjata seperti Granger. Mak terluka karena tembakan, dan dia bersama teman-temannya bersembunyi di parit. Mak tidak mau mati karena dia sudah berjanji kepada istrinya untuk pulang ke rumah. Teman-temannya Mak mengantar mereka pulang karena mengalami luka yang cukup parah karena tembakan. Sesampainya di rumah, dia mencari istrinya. Setelah bertemu istrinya, Mak menceritakan bahwa dia sangat rindu dengan istrinya. Istrinya sudah melahirkan anak mereka yang diberi nama Dang. Kemudian Mak memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya. Teman-temannya Mak disuruh tinggal selama seminggu sebelum mereka pulang. Sebelum tidur, Nak selalu menyanyikan lagu untuk anaknya yang membuat takut seluruh warga desa. Mak dan teman-temannya pergi ke pasar dan semua warga desa yang melihatnya langsung kabur. Sin mulai ketakutan mendengar cerita para warga bahwa istrinya Mak adalah hantu. Mak diberitahu pedagang di pasar bahwa istrinya sudah menjadi hantu. Bila ingin melihatnya, dia harus melihatnya di antara kedua kakinya. Malam itu Sin disuruh teman-temannya untuk melihat rumah Mak. Ternyata rumah Mak sangat kotor dan berantakan sekali, serta sudah rusak. Setelah itu, Sin langsung kabur ketika melihat tangan Nak yang menjadi panjang ketika mengambil buah yang jatuh di tanah. Teman-temannya yang sedang mabuk tidak percaya dengan cerita Sin bahwa Nak adalah hantu. Keesokan harinya, Tar pergi untuk buang air besar, tetapi dia tidak sengaja melihat mayat yang memakai cincin yang sama yang dipakai oleh Mak. Dia ketakutan dan berlari, tapi dia tidak sengaja menyenggol sarang lebah yang membuat wajahnya menjadi bentol-bentol. Dia ingin memberitahu temannya kalau dia melihat mayat, namun dirinya tidak dapat berbicara dengan baik. Bersama dengan itu, tiba-tiba Nak muncul di hadapan mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah itu Nak pergi. Dia memberitahukan bahwa Nak adalah hantu. Teman-temannya masih heran melihat Mak tetapi masih tetap baik kepada Nak. Sebenarnya teman-temannya ingin kabur, tetapi tidak tega meninggalkan Mak bersama dengan hantu Nak. Kemudian teman-temannya Mak diundang untuk makan malam di rumah Nak.
Kemudian mereka terpaksa mencicipi semua hidangan yang disajikan oleh Nak. Selanjutnya, Nak mengajak mereka main tebak-tebakan gaya. Mereka mencoba menjawab semua pertanyaan. Kemudian dia mencari kertas dan menulisnya. Dia memberitahukan bahwa Nak adalah hantu. Teman-temannya masih heran melihat Mak, tetapi masih tetap baik kepada Nak. Sebenarnya teman-temannya ingin kabur, tetapi tidak tega meninggalkan Mak bersama dengan hantu Nak. Kemudian teman-temannya Mak diundang untuk makan malam di rumah Nak. Kemudian mereka terpaksa mencicipi semua hidangan yang disajikan oleh Nak. Selanjutnya, Nak mengajak mereka main tebak-tebakan gaya. Mereka mencoba menjawab semua pertanyaan. Ini baju dan itu Nak hantu. Jadi hantu memakai baju, dan Sim bilang seperti itu sambil menunjuk Nak. Seketika itu mereka semua pamit untuk pulang, tetapi perahu yang mereka tumpangi berputar-putar terus hingga akhirnya Mak mendatangi teman-temannya dan mengusirnya dari rumahnya karena mereka bilang Nak sudah meninggal. Di dalam rumah hantu, teman-temannya berencana untuk menculik Mak. Mereka berhasil menculik Mak, tetapi semua pintu menjadi terkunci, hingga akhirnya mereka menyamar sebagai hantu. Setelah tahu sahabatnya yang menculik Mak, Nak kemudian menjulurkan tangan panjangnya ke mereka. Akhirnya mereka semua berlari keluar hingga masuk ke dalam hutan. Nak masih tidak percaya kalau teman-temannya mengatakan kalau istrinya adalah hantu. Nak meninggalkan teman-temannya, tetapi mereka mengikutinya dari belakang. Dia mulai berpikir menemukan mayat yang memakai cincin yang sama seperti yang dipakai oleh Mak. Dada Mak tertembak waktu perang dan mungkin dia tidak bisa bertahan hidup. Dan ketika Mak dilempar beras suci, dia pun teriak kesakitan. Jadi dia berpikir bahwa mayat yang di belakang rumah adalah mayat Mak, bukan Nak. Dan mereka meminta maaf kepada Nak bahwa mereka sudah menuduh Nak adalah hantu. Ketika mereka sedang menaiki perahu, tiba-tiba perahu itu bocor dan hampir tenggelam. Mereka membuang semua barang-barang yang ada di perahu, dan konyolnya mereka juga membuang dayung perahu. Mereka berteriak bergembira karena mereka beranggapan tidak jadi tenggelam. Dan tiba-tiba mereka melihat Mak di tepi sungai. Mak mendatangi perahu. Teman-teman mereka ketakutan karena Mak semakin dekat dengan perahu. Tapi tiba-tiba kakinya Mak kram dan hampir tenggelam. Dan teman-temannya berpikir bahwa hantu tidak mungkin bisa kram dan tenggelam. Dan akhirnya mereka menolong Mak. Di atas perahu, Mak ditanya teman-temannya kalau dia bukan hantu, kenapa dia berteriak ketika dilempar beras suci. Teman-teman mereka panik dan mendayung perahu dengan tangan, tapi perahu tidak bergerak dan tiba-tiba Nak memberi mereka dayung, padahal dayung tersebut sudah terlempar jauh. Kemudian tersadar bahwa di perahu ada hantu. Tar melihat hantu itu dengan kedua kakinya. Tar menyuruh teman-temannya untuk bernyanyi sambil menggeser kepalanya. Tar melihat hantu itu dengan kedua kakinya. Mereka meminta perlindungan dari biksu dan Nak pun datang untuk mencari suaminya.
Biksu berusaha mengusirnya dengan air suci, tetapi sudah ditumpahkan oleh Mak. Karena kewalahan, biksu meninggalkan semua dalam keadaan terikat. Setelah mereka berhasil melepaskan ikatannya, tiba-tiba hantu Nak menghilang dan menggantung di atas dengan kepala terbalik ke bawah. Mereka meminta tolong Nak agar jangan menyakiti mereka karena mereka benar-benar ketakutan. Teman-temannya meminta Nak untuk pergi meninggalkan Mak. Nak kemudian meminta maaf kepada Mak bahwa dia menyembunyikan kalau dia sudah mati. Sebenarnya Mak sudah lama mengetahui kalau Nak adalah hantu. Karena dia melihat perjuangan Nak yang hidup sendiri menunggu kepulangan suaminya selama dia berperang. Kemudian Mak memutuskan hidup bersama dengan Nak untuk selamanya, begitu juga dengan teman-temannya, dan film pun berakhir.